Hai semuanya, tahukah kalian bahwa lebih dari 60% orang Amerika tidak memiliki literasi keuangan dasar? Konyol, bukan? Sungguh mengejutkan melihat betapa banyaknya orang yang merasa tidak yakin dalam mengelola keuangan mereka. Namun, jangan khawatir jika Anda merasa demikian. Anda tidak sendirian. Dalam video kali ini, kita akan menyelami sistem keuangan dengan panduan dari Robert Kiyosaki di tahun 2024. Jadi, siapkan diri Anda untuk perjalanan yang mendalam dalam memahami dan menguasai aspek-aspek penting dari keuangan pribadi. Mari kita mulai dengan pengenalan tentang siapa Robert Kiyosaki dan mengapa ajarannya begitu penting. Robert Kiyosaki adalah seorang pendidik keuangan terkenal dan penulis buku berjudul Rich Dad Poor Dad. Buku ini telah menjadi panduan yang sangat berpengaruh dalam dunia literasi keuangan dan telah mengubah cara jutaan orang memikirkan uang dan pengelolaannya. Kiyosaki tidak hanya memberikan teori, tetapi juga pengalaman pribadi dan strategi praktis yang telah membantu banyak orang dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Dalam video ini, tujuan kami adalah untuk memberdayakan Anda agar dapat mengendalikan masa depan keuangan Anda tahun ini. Sebelum kita terjun lebih dalam, mari kita bahas beberapa tantangan umum yang sering dihadapi banyak orang ketika mencoba memahami dan menavigasi sistem keuangan. Tantangan pertama adalah utang. Utang bisa menjadi beban berat yang sulit diatasi. Rasanya seperti Anda terus-menerus membawa ransel berat yang tidak bisa Anda lepaskan, terjebak dalam siklus pembayaran bunga dan cicilan. Banyak orang berjuang dengan utang kartu kredit, pinjaman mahasiswa, atau pinjaman pribadi yang semakin menumpuk. Utang tidak hanya mempengaruhi kesehatan finansial Anda tetapi juga dapat mempengaruhi kesejahteraan mental Anda. Kemudian ada masalah kekurangan tabungan. Banyak orang hidup dari gaji ke gaji, tanpa ada dana darurat atau tabungan yang memadai untuk menanggulangi situasi tak terduga. Ini bisa sangat stres dan membuat Anda merasa tidak aman secara finansial. Ketidakmampuan untuk menabung dapat menghambat kemampuan Anda untuk merencanakan masa depan, membeli aset, atau bahkan pensiun dengan nyaman. Selain itu, ketakutan akan investasi adalah tantangan lain yang sering dihadapi. Banyak orang merasa tertekan atau bingung ketika harus memutuskan untuk berinvestasi. Rasanya seperti berdiri di tepi papan loncat. Tahu bahwa Anda perlu melompat tetapi merasa takut akan percikannya. Ketakutan ini seringkali berasal dari kurangnya pengetahuan atau pengalaman, serta risiko yang tampaknya mengancam. Namun, tantangan-tantangan ini tidak perlu membuat Anda putus asa. Dengan pengetahuan dan strategi yang tepat, Anda bisa mengatasi berbagai masalah keuangan ini dan mengambil langkah menuju kestabilan finansial. Mari kita eksplorasi beberapa prinsip kunci dari Robert Kiyosaki yang bisa membantu Anda mengatasi tantangan ini. Pertama-tama, Kiyosaki menekankan pentingnya pendidikan keuangan. Ini adalah fondasi dari semua strategi keuangan yang sukses. Pendidikan keuangan bukan hanya tentang menghasilkan uang, tetapi juga tentang memahami bagaimana uang bekerja dan bagaimana Anda dapat mengelolanya dengan bijaksana. Pendidikan ini mencakup memahami konsep dasar seperti anggaran, tabungan, investasi, dan pengelolaan utang. Kiyosaki percaya bahwa dengan pengetahuan yang tepat, Anda dapat membuat keputusan finansial yang lebih baik dan lebih bijaksana. Salah satu konsep kunci yang dibahas oleh Kiyosaki adalah perbedaan antara aset dan kewajiban. Dalam istilah sederhana, aset adalah sesuatu yang menambah uang ke saku Anda, sementara kewajiban adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari saku Anda. Aset bisa berupa investasi, properti, atau bisnis yang menghasilkan pendapatan. Kewajiban, di sisi lain, termasuk utang, pinjaman, dan biaya hidup yang mengurangi uang Anda. Memahami perbedaan ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya Anda. Kiyosaki juga mendorong pentingnya membangun kekayaan melalui investasi. Investasi adalah salah satu cara utama untuk membuat uang Anda bekerja untuk Anda, bukan sebaliknya. Ada berbagai jenis investasi yang bisa Anda pertimbangkan, seperti saham, obligasi, properti, dan bisnis. Setiap jenis investasi memiliki risiko dan potensi imbalan yang berbeda, dan penting untuk memahami risiko tersebut sebelum melakukan investasi.
Kiyosaki percaya bahwa dengan berinvestasi secara bijaksana, Anda dapat mengembangkan kekayaan Anda dan mencapai tujuan finansial jangka panjang. Salah satu nasihat paling berdampak dari Kiyosaki adalah untuk mengubah pola pikir Anda tentang uang. Alih-alih melihat uang sebagai sesuatu yang sulit didapat dan dikelola, lihatlah uang sebagai alat yang dapat membantu Anda menciptakan peluang dan mencapai tujuan. Mengubah pola pikir Anda dari seorang karyawan menjadi seorang investor dapat membantu Anda mengambil pendekatan yang lebih proaktif dalam mengelola keuangan Anda. Ini berarti berpikir tentang bagaimana Anda dapat menggunakan uang Anda untuk menciptakan lebih banyak uang dan peluang. Langkah pertama dalam mengubah pola pikir ini adalah dengan mengembangkan rasa ingin tahu dan keinginan untuk belajar lebih banyak tentang keuangan. Ini mungkin termasuk membaca buku, mengikuti kursus, atau berbicara dengan seorang penasihat keuangan. Semakin banyak Anda tahu tentang cara kerja keuangan, semakin baik Anda dapat membuat keputusan yang tepat untuk diri Anda sendiri. Selain itu, penting juga untuk memiliki rencana keuangan yang jelas dan terstruktur. Ini termasuk membuat anggaran, menentukan tujuan finansial, dan melacak kemajuan Anda. Selain itu, penting untuk memiliki disiplin dalam pengelolaan keuangan Anda. Ini berarti menghindari pembelian impulsif, menabung secara konsisten, dan membayar utang Anda tepat waktu. Disiplin keuangan dapat membantu Anda menjaga kendali atas keuangan Anda dan mencapai tujuan Anda lebih cepat. Selain itu, penting juga untuk memiliki rencana darurat untuk menghadapi situasi tak terduga. Ini bisa termasuk memiliki dana darurat yang cukup untuk menutupi biaya hidup selama beberapa bulan jika terjadi keadaan darurat. Menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan tabungan juga merupakan aspek penting dalam mengelola keuangan Anda. Meskipun penting untuk menabung dan berinvestasi, Anda juga perlu memastikan bahwa Anda tidak mengabaikan kebutuhan sehari-hari dan kesejahteraan Anda. Menjaga keseimbangan ini dapat membantu Anda merasa lebih nyaman dan terkontrol dalam pengelolaan keuangan Anda. Mari kita kembali ke prinsip Kiyosaki dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Salah satu cara untuk memulai adalah dengan membuat anggaran yang jelas dan realistis. Anggaran ini harus mencakup semua pendapatan dan pengeluaran Anda, serta alokasi untuk tabungan dan investasi. Dengan memiliki anggaran yang terencana, Anda dapat memantau kemajuan Anda dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Selain itu, penting untuk mengevaluasi dan menyesuaikan portofolio investasi Anda secara berkala. Ini termasuk memantau kinerja investasi Anda, mengevaluasi risiko, dan membuat perubahan jika diperlukan. Dengan melakukan ini, Anda dapat memastikan bahwa investasi Anda tetap sesuai dengan tujuan keuangan Anda dan dapat membantu Anda mencapai hasil yang diinginkan. Akhirnya, ingatlah bahwa pengelolaan keuangan adalah proses yang berkelanjutan dan memerlukan perhatian serta penyesuaian yang konstan. Dengan terus belajar dan beradaptasi, Anda dapat meningkatkan keterampilan keuangan Anda dan mencapai keberhasilan finansial yang lebih besar. Baiklah, mari kita tutup. Hari ini kita telah membahas pentingnya menguasai literasi keuangan dan bagaimana ajaran Kiyosaki dapat membimbing kita di tahun 2024. Dari memahami tantangan keuangan yang kita hadapi hingga mengeksplorasi prinsip-prinsip kunci Kiyosaki, jelas bahwa pengetahuan adalah kekuatan dalam hal keuangan. Kami berharap informasi ini dapat membantu Anda dalam mengatasi tantangan keuangan Anda dan mengambil langkah menuju masa depan yang lebih stabil dan kaya secara finansial. Sebelum Anda pergi, saya ingin mendengar dari Anda. Apa tantangan keuangan terbesar Anda saat ini? Tuliskan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk memeriksa video saya berikutnya untuk tips keuangan praktis lainnya yang dapat membantu Anda dalam perjalanan Anda. Terima kasih telah menonton, dan mari kita kuasai sistem keuangan bersama-sama.